Apa sesungguhnya keberatan yang paling utama umat Kristiani sehingga tidak menerima Muhammad dan meyakini Muhammad sebagai nabi? Dosen Islam bertanya, Dr. Bambang Nursena menjawab, apa keberatan utama Kristen menolak Muhammad sebagai nabi? Mari kita saksikan video berikut ini. Apa sesungguhnya keberatan yang paling utama umat Kristiani sehingga tidak menerima Muhammad dan meyakini Muhammad sebagai nabi sebagaimana Yesus dan Musa alaihi wassalatu wassalam? Seorang bapak gereja dari gereja Syria Timur namanya Timotius Hal-Awal. Dia mengatakan, seorang Kristen boleh saja mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Tapi kenapa kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu nabi? Lah karena sudah tutup, tidak ada kesempatan lagi. Sama dengan orang Islam mengatakan Muhammad kata menabiin. Lah kalau ada nabi setelah Muhammad kira-kira bagaimana? Kesulitan karena apa? Secara moralitas itu universal. Baik itu baik sekalipun tidak terjadi di wilayah kita. Tapi kita tidak terlalu berambisi untuk harus mensinkronkan teologinya. Saudara, tanpa mengurangi rasa kasih dan rasa hormat kami sebagai orang-orang Kristen yang telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami harus tegas membuat sebuah konklusi dan kesimpulan. Tentunya bertitik tolak dari fakta Alkitab bahwa tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Seperti yang telah dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena ketika menjawab pertanyaan dari seorang dosen Islam. Apa sesungguhnya yang menjadi keberatan utama umat Kristiani sehingga tidak menerima atau tidak meyakini Muhammad sebagai nabi seperti Yesus dan Musa? Hal itu terjadi oleh karena sudah tutup. Tidak ada lagi peluang atau kesempatan. Ini bukan karangan Dr. Bambang Nursena dan ini juga bukan menjadi karangan dan kesimpulan saya. Fakta Alkitablah yang menegaskan demikian. Ayat yang sangat populer dan terkenal untuk menjawab pertanyaan model seperti Bapak dosen Islam ini dan masih banyak lagi oknum-oknum lain yang barangkali mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saya pikir ayat ini tidak perlu lagi penafsiran yang terlalu ngejelimet, karena sudah sangat eksplisit, jelas dan terang benderang. Di sini ada dua konteks yang perlu diperhatikan. Yang pertama, zaman dahulu, dan yang kedua, zaman akhir.
penjelasan dari zaman dahulu itu, di mana ditegaskan Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang umat Israel, tentu dengan perantaraan nabi-nabi. Kita tahu di perjanjian lama begitu banyak nabi. Nabi Yesaya, Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Musa, Yeremia, Yehezkiel, dan lain sebagainya. Jadi di zaman para nabi ini Allah berbicara melalui mereka. Tetapi ketika Sang Firman telah nuzul turun menjadi manusia, sebagai puncak risalah kenabian, sebagai puncak risalah pewahyuan, maka setelah Yesus tidak ada lagi nabi yang lain yang pernah dinubuatkan oleh Yesus adalah akan datangnya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu setelah Yesus. Itu yang dijelaskan di dalam fakta dan data Alkitab. Tetapi yang jelas dan pasti, pada zaman akhir Allah berbicara kepada umat manusia, kepada umat Israel dengan perantaraan anaknya. Kata anaknya di sini bukan berarti Allah itu beranak atau Allah itu diperanakkan, karena konteks Allah yang adalah roh, tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci, tidak ada konotasi seksual dan konotasi biologis. Kata anaknya di sini tidak bisa dipisahkan eksistensi kekal Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Makanya ditutup dengan ungkapan, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia maksudnya oleh anaknya. Kita tahu bersama Yohanes 1 ayat 3 jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, oleh anaknya. Dan tanpa Dia, maksudnya tanpa firman atau tanpa anaknya, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah mencipta segala sesuatu di dalam, oleh, melalui firman atau anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika penyataan Allah, pewahyuan Allah, di mana puncaknya dalam diri Yesus, maka setelah itu tidak ada lagi nabi yang akan datang. Oleh sebab itu, apa yang disimpulkan oleh hambanya Dr. Bambang Dorsena, kenapa tidak menerima atau tidak mempercayai Muhammad sebagai nabi bagi kami orang-orang Kristen? Oleh karena memang sudah tutup, tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi kesempatan, karena puncak risalah kenabian, puncak risalah pewahyuan ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau saudara-saudara kami Islam atau Muslim meyakini Muhammad sebagai nabi, hal itu kita hargai, kita hormati, dan tidak perlu kita intervensi. Tapi bagi kami orang-orang Kristen, puncak dari kenabian itu ada dalam diri Yesus. Kalau begitu Pak Pendeta, berarti Yesus itu nabi juga. Yes, Yesus itu nabi. Bahkan nubuatan tentang datangnya nabi yang akan datang seperti Musa yang dinubuatkan di Ulangan 18 ayat 15 sampai 18, itu sudah pasti merujuk atau tertuju kepada Yesus dalam penggenapannya.